Kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada berapa yang excited selalu buat pembahasan firman Tuhan yang selalu menarik dan selalu menginspirasi kehidupan. Boleh kasih lambaian tangan dan kasih teriakan, wuhu. Yes, saya senang sekali Jemaat AOC di Darmo Permaini, baik yang ibadah pagi dan juga yang ibadah siang. Kita selalu punya antusiasme yang sangat luar biasa sekali. Saya nggak lupa ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa yes, hari Kamis kemarin merupakan hari Kamis yang cukup unik buat negara Indonesia. Karena kita sebagai orang Kristen kita juga merayakan Tuhan yang naik ke sorga. Dan saudara perlu tahu Yesus bukan cuma mati dan bangkit, tapi dia naik ke sorga. Dan dia naik ke sorga itu bukan naik pesawatnya siapa. Dia bukan naik ke sorga dinaikkan oleh siapa. Tapi Yesus naik ke sorga dengan tubuhnya sendiri. Karena apa? Karena Yesus bukan hanya manusia, tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan yes. Dan karena dia naik ke sorga, kita punya kepastian. Karena dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan Anda dan saya, saudara gak perlu khawatir. Setelah kehidupan saudara yang sekarang ini, ada sorga buat kehidupan saudara. Dan ada tempat buat saudara di sorga sana. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Ketika Yesus naik ke sorga, pertanyaannya adalah gini. Dia naik ke sorga, enak. Dia kumpul sama Bapa yang di sorga tidak ada tangis dan kertak gigan, tidak ada tangisan dan ratapan. Tapi kenyataan yang terjadi adalah saudara dan saya, kita tetap menghadapi pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup itu tetap terjadi dalam hidup kita. Dan pergumulan hidup itu problems dan tekanan itu adalah hal yang natural terjadi dalam setiap kehidupan kita. Entah urusan pekerjaan, entah urusan keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak dan orang tua kakak dan adik. Dalam pelayanan kita, dalam sekolah kita, pergumulan dan tekanan itu masih terjadi realitasnya dalam kehidupan setiap kita. Enak Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi kita yang masih tetap hidup, kita ini jalanin pergumulan, kita ini menghadapi tekanan. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, tapi saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Tahukah saudara bahwa dalam menghadapi tekanan dalam kehidupan, ada orang yang gini, dia bisa ngadepin tekanan yang sama 5 kali, tapi dia tidak bertumbuh. Responnya tetap sama aja. Gagal lagi dan gagal lagi. Dia gak bisa melewati tekanan itu meskipun 5 kali datang kepada dia, hasilnya tetap sama. Hasilnya dia tetap tidak bisa berkembang. Tapi ada orang juga yang menghadapi pergumulan dan tekanan dalam kehidupan ini. Tapi setiap kali tekanan itu datang, responnya bisa berbeda. Bisa berbeda lagi, bisa lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi. Why? Karena orang tersebut mengalami pertumbuhan. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Ketika seseorang gak ngalamin pertumbuhan, tekanan itu bisa datang. Datang lagi dan datang lagi. Tapi ini yang terjadi. Responnya tetap akan sama dan tidak akan berubah ketika seseorang tidak bertumbuh. Nah oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama hari ini. Salah satu tanda-tanda yang saudara perlu perhatikan adalah gini. Tekanan yang membuat wow. Ini adalah judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tekanan yang membuat wow. Dan tahukah saudara bahwa gini. Tekanan itu bisa membuat Anda dan saya mengalami progres dalam kehidupan. Atau tetap pahit dalam kehidupan. Sekali lagi saya ulang. Tekanan dalam kehidupan itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih wow. Atau saudara tetap jadi manusia yang stagnan. Seorang penulis berkata seperti ini. Don't ever let the pressure exceed the pleasure. Jangan biarkan tekanan itu, jangan biarkan ini. Tekanan membuat kita gak bisa menikmati indahnya tekanan itu sendiri. Karena tekanan itu membuat kita bisa jadi manusia yang lebih baik. Sebuah batu hitam kalau melewati tekanan, gosokan, dan gesekan, batu hitam itu bisa berubah menjadi sebuah batu yang berkilau namanya batu berlian. Yang setuju katakan yes.
Karena apa? Karena pressure, karena gosokan, karena tekanan. Nah, pertanyaannya adalah gini, apa yang Alkitab katakan tentang menghadapi tekanan? Karena gini, bagaimana saudara handle pressure dalam kehidupan saudara? Itu merupakan tanda bagaimana saudara bertumbuh secara rohani atau tidak. Saya ulang sekali lagi, bagaimana Anda menghadapi tekanan dalam kehidupan, itu merupakan tanda yang menolong saudara untuk bisa melihat, are you growing spiritually or not? Nah Bapak Ibu saudara, dalam terjemahan sederhana Indonesia, Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, bagian yang akan kita baca ini, perikop ini diberi judul ini saudara. Kesusahan-kesusahan yang berat menjadi ringan. Kesusahan-kesusahan yang berat menjadi ringan. Boleh katakan sama-sama dengan saya, 2, 3. Kesusahan-kesusahan yang berat menjadi apa saudara? Nah bagaimana? Karena sekali lagi, bagaimana Anda handle pressure, bagaimana Anda handle tekanan dalam kehidupan kita, itu merupakan tanda juga apakah kita bertumbuh atau tidak dalam hidup ini. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, dari terjemahan firman Allah yang hidup. Oke, saya ingin ajak saudara baca ayat ini bersama-sama. Matius 28, Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Kalau kita sudah bisa lihat ayat ini di layar kita sama-sama, saya kepingin ajak kita untuk baca ini dengan suara yang keras, Anda yang onsite maupun online, kita baca supaya kita bisa ngikutin apa yang firman Tuhan bicarakan tentang menghadapi tekanan. Mari, 2, 3. Datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kalian apa? Kelepasan. Ayat 29, kenakanlah kuk yang kupasang, yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan. Dan biarkanlah aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Ayat yang ke-30. Oke, kita stop sampai di sini. Nah, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa gini, Tuhan itu bisa naik ke sorga. Dia mungkin secara fisik tidak ada bersama dengan kita. Tapi bicara soal pergumulan dan tekanan dalam kehidupan saudara, Tuhan tidak membiarkan saudara sendirian. Justru ini yang dia katakan. Dia berkata kepada kita di bagian pertama dari ayat itu, berkata seperti ini, datanglah kepadaku. Boleh katakan sama-sama, 2, 3. Datanglah. Yang di online boleh type sama-sama, datanglah kepadaku. Yuk katakan sama-sama ya, 2, 3 sekali lagi. Datanglah. Karena apa? Karena ternyata Tuhan bukan cuek sama saudara. Tuhan bukan membiarkan saudara jalan sendirian menghadapi pergumulan dan tekanan dalam hidup ini. No. Tapi dia peduli. Dia berkata, datanglah kepadaku hai sekalian yang lelah, yang berbeban berat. Dan Tuhan berkata, maka aku akan memberikan kalian kelepasan. Dan kemudian kata-kata berikutnya itu adalah kata-kata ini, kenakanlah kuk yang kupasang. Boleh katakan kata-kata kuk, 2, 3. Boleh tulis yang di online juga tulis sama-sama di chat grup kuk. Oke. Nah, apa itu arti kata kuk? Kuk itu berasal dari kata ini, saudara, sikos. Yang artinya adalah gini, itu adalah sebuah bentuk yang terbuat dari kayu untuk menggabungkan dua binatang, biasanya lembu, untuk menarik beban-beban berat. Biasanya hal ini digunakan untuk memberikan gambaran metafor tentang gambaran satu orang dengan yang lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa cara orang menggambarkan bagaimana sebuah binatang dipasangin kuk di ayat ini. Ada yang bilang satu orang dipasangin kuk atau satu lembu dipasangin kuk. Oke? Nah, jadi ketika kita bicara soal kita punya pergumulan hidup, oke? Kita membawa beban hidup kita itu sendirian. Oke? Nah, tapi juga ada orang yang lain yang menceritakan ada dua binatang yang besarnya sama dan tipenya sama. Sekali lagi saya ulang, tipenya sama dan gedenya juga sama. Bisa diikutin ya? Ya, mereka jalan bareng karena kuk itu modelnya seperti itu kayunya seperti itu. Tapi juga ada peneliti yang lain, pembelajar firman Tuhan yang bilang gini, no. Itu bukan tipe binatang dan ukuran yang sama. Tapi ukurannya berbeda. Nah saya kepingin saudara berpikir sendiri.
Anda tentukan sendiri, saudara berpikir yang seperti apa. Nah, waktu Tuhan menjelaskan di ayat ini, dia berkata, datanglah kepadaku, hai kalian yang berbeban berat dan lelah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan ngobrol, istilahnya gini, aku mau jalan sama kamu. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Nah, pertanyaan saya adalah gini, Tuhan sama saudara kuasanya lebih besar mana? Apakah sama? Saya percaya kuasa kita gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Yang setuju katakan yes. Oleh karena itu gambarannya itu seperti dua binatang jalan bersama. Yang satu tuh binatangnya gede, yang satunya kecil. Makanya Tuhan ngomong, waktu kamu jalan sama aku akan kasih kamu kelegaan. Why? Karena Tuhan jauh lebih perkasa dari kita. Dia jauh lebih berkuasa dari kita. Dan izinkan saya berkata kepada saudara, waktu saudara datang kepada Tuhan, Tuhan kasih kelegaan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah gini saudara, kata-kata ini yang saya suka yang firman Tuhan ajarkan. Kata-kata datang, katakan sama-sama. 2, 3, kata-kata apa saudara? Boleh tulis sama-sama di chat group yang lainnya yang nonton online, datang. Firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan ketika ada beban dalam kehidupan sekalipun. Kenapa? Kenapa Tuhan ajak kita datang? Karena gini saudara, jujur ya, waktu kita ngalamin pergumulan, ada beberapa tipe orang. Yang pertama adalah gini, ada orang yang langsung datang kepada Tuhan. Ada masalah dikit-dikit, Tuhan. Entah lata ataupun memang benar-benar datang kepada Tuhan. Nah kalau saudara, yang kedua adalah gini, sebagian dari kita, ada kita yang gini, kita cuma mengusahakan dengan cara kita sendiri, kita gak peduli Tuhan. Tapi yang ketiga, ada juga orang yang gini, kita libatkan Tuhan di doa saja, tapi yang lainnya setiap langkah kita gak terlalu pusing Tuhan mau punya rencana kayak gimana. Ya pokoknya sudah didoakan, the rest kita kerja sendiri. Sisanya kita urus sendiri. Atau yang keempat, kita cuma suruh orang lain doakan, tapi kita sendiri gak berharap Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu Tuhan ngomong sama kita, hey bro, hey sis, hai bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, saudara-saudara sekalian. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku mau kasih kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu. Dan kamu akan merasa ini, saudara kata-kata ini, lega. Istilahnya waktu saudara narik beban kehidupan saudara sendiri 500 kilo, Anda tarik sendiri. Anda datang kepada Tuhan dan Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Tahu-tahu Anda seperti lembu yang kecil, ada lembu yang lebih gede daripada saudara. Bareng-bareng jalan sama saudara, ngangkat kuk yang ada, yang harus saudara bawa itu. Dan tahu-tahu karena ada lembu yang jauh lebih gede, kita menemukan kelegaan. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Nah inilah Tuhan. Dia kepingin kita jalan bersama dengan dia. Oleh karena itu dia berkata, datanglah kepadaku. Nah ini yang lucu, tapi di ayat berikutnya Tuhan berkata, ini aku akan memberikan kelepasan, kelegaan. Tapi yang menarik adalah gini saudara, dikasih kelegaan, dikasih kelepasan, kok ayat berikutnya ini, pikulah kuk yang kupasang, kenakanlah kuk yang kupasang. Lu gimana sih? Katanya dikasih kelepasan, tapi kok sekarang dikasih kuk. Artinya gini saudara, Tuhan gak kepingin kita datang sama dia, lalu kita berikan semua beban hidup ini kepada dia dan kita gak ngapa-ngapain. Halo? Tapi Tuhan kepingin kita tetap berjalan bersama dengan dia. Responsible itu adalah milik saudara. Tanggung jawab itu harus saudara kerjakan. Tapi ini saudara, dan waktu saudara jalan sama Tuhan, dia seperti binatang yang lebih gede daripada kita. Dan saudara belajar bagaimana, saudara akan lihat bagaimana Tuhan berjalan di samping saudara. Membukakan pintu yang saudara nggak bisa buka. Memberikan jalan keluar yang saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan saudara akan jalan bersama dengan dia. Saudara lihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara, dan ini yang Tuhan kepingin ajak kita lakukan bersama-sama. Dia mau jalan bersama kita. Dia bukan mau dia jalan sendiri, no. Dia mau berjalan bersama dengan kita. Waktu kita jalan sama dia, kita akan bertumbuh
bertumbuh. Katakan sama-sama, kita akan ngapain saudara? Bertumbuh. Karena kalau kita berikan semua beban kepada Tuhan dan kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak bertumbuh. Tapi Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Dan ini oleh karena itu dia berkata, ini loh, kenakan kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu adalah ringan dan enak dan nyaman. Istilahnya gini, kamu nggak harus bawa bebanmu sendiri. Waktu aku berjalan bersama dengan kamu, aku kasih kamu kelegaan karena apa? Kuknya nggak hilang, kuknya nggak pergi. Tapi Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Dia lakukan kemenangan demi kemenangan bersama dengan kita. Dan kita terus perlu melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, oleh karena itu menuntun kita kepada poin berikutnya. Di dalam tekanan dalam kehidupan, di dalam masalah dalam kehidupan, kita perlu ini saudara. Kalau tadi yang pertama datang, yang kedua adalah ini. Kita perlu belajar. Boleh katakan sama-sama kita perlu apa saudara? Ayat itu berkata ini lebih lanjut. Dan biarlah aku mengajar kalian. Biarlah aku mengajar kalian. Saudara, dalam pergumulan hidup saudara, di tengah-tengah masalah kita, jangan diam dan bilang Tuhan yang urus. Aku nggak tahu loh ya. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah gini, apa yang Tuhan mau ajarkan kepadaku? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepadaku dari masalah ini? Saya nggak jarang ketemu sama orang yang berkata seperti itu. Esra, udah loh ya. Dia jemaatmu, kamu pendetanya. Tak serahkan kepada kamu pendetanya. Wow. Hei, yang urusan sama dia kamu, bukan aku. Nangkap saudara ya? Kadang ada orang datang dengan pergumulan seperti itu dan ngomong sama saya seperti itu. Aduh, aku nggak tahan ngadepin pasanganku. Pasanganku itu urusanmu loh ya. Ini kamu pendetanya loh ya. Loh. Aku pendetanya, tapi kamu pasangannya. Nangkap saudara ya? Kita gak bisa lepas tanggung jawab. Kita gak bisa berkata seperti itu kepada Tuhan. Karena gini, akan ada hal-hal yang akan Tuhan ajarkan kepada kita di tengah-tengah masalah kita. Ketika kita tetap terbuka untuk belajar. Boleh baca kata-kata ini sama-sama yuk. 2, 3. Akan ada hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita di tengah-tengah masalah. Ketika kita tetap apa saudara? Terbuka untuk belajar. Kalau saudara ingat cerita Yusuf. Yusuf itu dikasih mimpi sama Tuhan. Dari mimpinya tahu-tahu keluarganya benci sama dia saudara-saudaranya. Dia dibuang. Kalau saudara tahu ceritanya, yes, Yusuf itu jadi orang penguasa di Mesir yang top. Nomor 2 penguasa di Mesir. Tapi kalau saudara melihat ceritanya, setelah dia dapat mimpi, dengarkan saya, Yusuf dibuang, dia dijual jadi budak. Habis jadi budak, dia masuk penjara. Dan menurut saya, itu adalah momen yang sangat gak enak. Ada berapa saudara yang mau lihat kemenangan dalam hidup? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke. Tapi saya mau tanya, turunkan tangan saudara. Ada berapa yang mau masuk penjara dan dijual jadi budak? Boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Gak ada saudara. Tapi ini yang terjadi setelah dia lihat mimpi, dia dijual jadi budak, dia masuk penjara. Tapi dengarkan saya, ketika dia jadi budak dan dia masuk penjara, itulah momen dia menghadapi tekanan. Dan tekanan itu yang merubah batu hitam menjadi batu berlian karena banyak digosok di sana. Yang setuju katakan yes. Pertama dia pergi ke rumah Potifar. Dan dengarkan saya, kalau Yusuf cuma orang rumahan, tahu-tahu naik jadi penguasa di Mesir, dia nggak akan siap. Tapi Tuhan taruh dia di rumah Potifar, kenapa? Potifar itu adalah pegawai istana, dia adalah kepala pengawal raja. Nah, waktu dia di rumah Potifar, dengarkan saya, semua mata boleh saya. Waktu dia di rumah Potifar, dia belajar tentang politik. Bagaimana kepemimpinan, ketentaraan. Dia belajar strategi perang. Karena apa? Karena dia ada di rumah Potifar. Dan dia bukan hanya di rumah Potifar, cuman minum kopi, makan kerupuk, lalu tidur. Tapi dia ngurusin semua kerjaan Potifar. Artinya ini, dia belajar juga politik negara itu. Bisa diikutin saudara. Dan dia bukan cuma ngurusin kerjaannya Potifar. Sampai rumah tangganya pun diserahkan kepada Yusuf. Artinya ini orang ini belajar sesuatu. Di momen seperti itu. Dan setelah di rumah Potifar, dia masuk ke penjara. Di penjara dia belajar apa? Dengarkan saya. Di penjara dia ketemu dengan juru minuman dan juru roti. Saudara pikir dia belajar apa di situ?
Juru minuman dan juru roti, mereka adalah orang-orang yang mengerti kehidupan kerajaan. Dan di situ Yusuf bisa belajar tentang bagaimana politiknya kehidupan dalam kerajaan pun. Bagaimana gaya kehidupan di istana. Bisa diikuti saudara? Dan dua hal ini, ketemu dengan keluarga Potifar, ketemu dengan juru minuman dan juru roti, ini merupakan momen buat sebagian orang adalah ngalamin tekanan. Tapi ketika kita tetap terbuka, saudara akan belajar sesuatu. Dan ternyata itu adalah momen persiapan untuk Yusuf naik jadi penguasa di Mesir. Saudara, dalam setiap tekanan yang saudara hadapi, kita gak bisa cuman komplain sama Tuhan. Kita gak bisa cuman marah sama Tuhan. Tapi kita perlu tanya sama Tuhan, Tuhan di momen-momen tekanan seperti ini, what do you want me to learn? Engkau kepingin aku belajar apa? Ternyata di rumah Potifar jadi budak, itu adalah momen sekolahnya Yusuf untuk belajar politik dan strategi peperangan negara tersebut. Ternyata waktu dia di penjara, itu adalah momen di mana dia belajar politik dan kehidupan istana. Saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama juga dalam kondisi yang seperti ini. Musim COVID dan sekarang post COVID. Ada ilmu baru yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ada strategi baru yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jangan komplain, Tuhan ini sampai kapan? Dan kita cuma nunggu sampai momen ini selesai. No, justru kita mesti bertanya sama Tuhan, Tuhan di momen seperti ini, apa yang mau engkau ajarkan kepadaku? Karena gini, saudara perlu tahu, di momen-momen seperti itu, biasanya Tuhan kasih karunia. Boleh katakan sama-sama, Tuhan kasih apa saudara? Karunia. Dan selalu kita ulang di gereja ini, ada bedanya antara talenta sama karunia. Talenta itu adalah sesuatu yang Anda lahir dengan kemampuan itu. Mungkin bisa jadi turunan. Atau dari lahir sudah jadi bawaan Anda, itu talenta. Tapi karunia itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara ketika saudara ngalamin Tuhan. It's God given to you. Tuhan kasih kepada saudara. Dan di tengah-tengah ngalamin tekanan, di tengah-tengah ngalamin masalah, dengarkan saya, semua mata boleh lihat saya. Kalau saudara tetap terbuka terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan, akan bisa ada karunia yang baru yang Tuhan titipkan kepada saudara. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong. Karena Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan saudara. Dia jalan sama saudara dan dia berkata, ini belajarlah kepadaku, aku akan ngajarin kamu. I will give you new gift. Aku akan kasih kamu karunia baru. Oleh karena itu saya yakin, saya percaya Tuhan sedang memproses kita. Dan di tengah-tengah proses kita perlu terus belajar. Dan Tuhan ngomong lebih lanjut di ayat itu seperti ini. Ini loh, belajarlah kepada aku. Dia akan kasih karunia-karunia baru kepada saudara. Dan yang ketiga adalah ini, yang terakhir. Aku adalah Tuhan yang ini, lemah lembut dan rendah hati. Katakan sama-sama, 2, 3, lemah lembut dan rendah hati. Dan ayat itu berkata ini, lemah lembut dan rendah hati menghasilkan ketentraman jiwa. Kok bisa? Ini Tuhan berkata, Tuhan ngajarin kita lemah lembut dan rendah hati dari mana? Ini buktinya, dengarkan saya. Dia mau jalan sama kita. Itu adalah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu saudara yang hari-hari ini kita kan lagi dunia, bukan cuma kita gereja, tapi dunia lagi dilanda sebuah kegerakan. Kalau kemarin habis dilanda COVID, ada sebuah kegerakan yang namanya adalah ngontel. Saudara tahu ngontel? Sepedaan. Seluruh dunia lagi yang namanya suka sepedaan. Nah Bapak Ibu saudara, kalau Anda tahu sepedaan, itu adalah gini saudara. Siapa yang jalan di depan, dia itu biasanya yang rada berat karena dia harus buka angin. Yang di belakang-belakangnya itu ngikutin itu bisa lebih ringan. Nah seperti Anda ketahui, kita tim gembala punya karakter yang berbeda-beda. Dan di grup saya selalu diketawain. Kenapa? Karena kalau saya disuruh di depan, suruh narik, itu istri saya selalu ngomel. Istri saya yang paling ngomel banyak. Karena kalau saya nggak antara rada pelan, kepelanan sampai mundur, begitu saya di depan, saya nggak bisa konstan. Saya cenderung agak sedikit keburu lari. Nangkep saudara? Tapi kalau Pastor Elisa, dia tuh bisa sabar gitu. Nariknya bisa pelan. Kalau 30, 30,
5 menit, 10 menit, 15 menit, 30. Kalau perlu lebih naik, lebih kencang sedikit 31. Kalau saya nggak sabar, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan berkata kepada kita, dia berkata ini, aku lemah lembut dan rendah hati. Istilahnya gini, saudara, istilahnya gini. Dia mau jalan sama kita tuh dia sangat rendah hati. Saya tuh belajar ketika saya harus nemenin istri saya, yang dulunya speednya lebih pelan daripada saya tuh kayak gak sabar. Saya gak bisa rendah hati kalau suruh jalan kayak 28, 30 terus. Gak rendah hati. Salah satu profesor sepeda Indonesia namanya adalah Dr. Profesor Edwin Junaidi. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, atau Kak Edwin di sini pernah sabar banget nemenin Pastor Elisheba nanjak dari Surabaya ke Surya PP. Waktu saya ngikutin itu saya pikir ini orang ini sabar banget ya. Dia mestinya bisa kencang. Dia mau sabar, nungguin pelan-pelan. Berangkat dari Surabaya sampai ke Surya balik lagi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memikirkan jalan sama saudara dan saya. Itu adalah wujud dia adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Nah Bapak Ibu sekalian, dan ini yang dia ajarkan kepada kita. Kenapa kita perlu belajar ini saudara? Rendah hati. Karena gini, seringkali kita nih kalau doa, mintanya sama Tuhan itu kalau permintaan kita gak diturutin, kita punya list. Loh Tuhan, aku kan sudah. Bener gak sih? Bener gak? Nah, tapi tahukah, doa seperti itu doa yang membuat kita tuh jadi sombong. Ada sebuah kata yang berkata seperti ini, always think that you are a rookie. Selalulah berpikir bahwa kamu tuh pendatang baru. Kalau saya lihat dalam olahraga MotoGP atau Formula One, kalau ada driver baru, dia adalah rookie, pengemudi baru. Nah, saudara tahu kalau orang rookie itu gak perlu punya banyak tuntutan. Rookie dikasih mesin apapun, mesin lama, dia harus mau. Beda dengan yang sudah lebih senior, begitu dikasih mesin jelek dia akan komplain. Tapi kalau saudara berpikir Anda adalah rookie, saudara dikasih apapun, saudara akan berpikir untuk mengusahakan yang terbaik dari apa yang saudara punya. Yang setuju katakan yes. Dan dengan demikian, saudara punya ini saudara, ketenangan jiwa. Saudara punya ketentraman jiwa. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama seperti tadi saya katakan. Banyak seringkali kita ini termasuk saya dan Anda semua. Seringkali kita tuh punya doanya orang sombong. Apa doa orang sombong? Nih, saya kasih contoh gambaran doa orang sombong. Doa orang sombong itu gini, kalau saudara punya permintaan, entah apapun itu. Tuhan berkatilah pekerjaanku, Tuhan berkatilah keluargaku. Dan kemudian saudara lihat orang lain. Hidupnya seolah-olah lebih enak dari saudara. Seolah-olah, entah kerjaannya, entah sekolahnya, entah keluarganya. Lalu saudara mulai ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, orang itu kok enak. Tuhan berkati. Bisnisnya bukan cuma miliaran, puluhan triliun. Padahal orang itu kerjanya kerja kotor. Nipu sana, nipu sini. Mainnya main bisnis jelek dan lain sebagainya. Kenal Tuhan aja enggak. Dosanya banyak. Aku sudah ke gereja, pelayanan, perpuluhan. Bisnisku 1 triliun aja gak masuk. Dia bisa puluhan triliun, belasan triliun. Why? Saudara, ini doa orang sombong. Dan seringkali kita juga bisa menaikkan doa seperti ini. Kok bisa orang itu keluarganya diberkati, anaknya selesai langsung mantu. Anakku gak dapat pacar. Bapak Ibu sekalian, padahal aku sudah. Kita berpikir seolah-olah kita hebat. Tapi Bapak Ibu sekalian, dan tahukah saudara, doa yang seperti ini makin tidak membuat saudara tentram. Karena apa? Doanya doa orang sombong. Tapi doa orang rendah hati dalam pergumulan itu gini saudara. Bedanya gini. Tuhan, kalau orang lain dapat kemurahan, mereka punya banyak dosa, mereka gak sempurna. Tuhan kasih kemurahan. Aku juga gak sempurna. Orang lain punya banyak dosa. Ada kemurahan-Mu buat mereka. Dosaku juga gak dikit kok Tuhan. Tapi aku percaya ada kemurahan-Mu buat aku juga. Saudara bisa rasakan bedanya itu.
Doa yang pertama dan doa yang kedua. Dapatkah Anda rasakan? Aku enggak minta Tuhan karena perbuatan baikku. Tapi aku minta Tuhan karena kami semua butuh kemurahan Tuhan. Dan ini Tuhan ngajar ini. Kamu jalan sama aku, kamu akan belajar. Aku kasih kamu kerendahan hati. Aku kasih kamu lemah lembut. Ini loh, buat kamu bisa tentram jiwa. Tuhan, kalau Tuhan kasih mereka gak sempurna, mereka dosanya banyak. Aku juga berdosa, mungkin dosaku gak sama seperti mereka. Tapi kalau kamu kasih kemurahan buat mereka Tuhan, Engkau juga bisa kasih kemurahan buat aku. Dan ini doa yang memberikan kita ketenangan jiwa. Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga yang membuat kita, kalau kita dalam masalah, dengarkan sama saya. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam tekanan, gak sirik lihat orang lain diberkati. Halo? Dan juga gak judging ketika orang lain susah. Karena cenderungnya kita gitu. Oh, kalau dia susah itu pasti ada dosa tersembunyi. Itu pasti dihukum Tuhan. Judging banget kita. Waktu dia diberkati, sirik banget kita. Oh, enak ya orang itu ya, sirik. Why? Karena ini kita gak pernah berpikir kita juga butuh kemurahan Tuhan. We are also just a rookie. So at the end, ini tanda orang yang bertumbuh dalam Tuhan ketika menghadapi pergumulan dan tekanan. Orang yang ngadepin tekanan dalam hidup, kalau orang itu bertumbuh, saudara akan belajar datang sama Tuhan. Yang setuju katakan yes? Belajar dari Tuhan. Saudara, waktu saudara ngadepin tekanan, saudara jiwanya nggak gampang panik. Atau saudara bisa panik, tapi saudara bisa balik lagi. Tenang jiwa saudara. Why? Karena ini, saudara datang sama Tuhan, saudara belajar dari Tuhan, saudara menemukan lemah lembutnya Tuhan dan kerendahan hati dari Tuhan. Oleh karena itu saudara menemukan ketentraman jiwa di tengah-tengah tekanan sekalipun. Yang percaya dan diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oh, Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong. Dan saya yakin, saya percaya. Ini, ketika orang ngadepin masalah, yes, kita bisa panik, kita bisa bingung. Tapi kalau orang ngadepin masalah, tapi kalau dia tahu dia punya backing yang kuat, dia punya backup yang kuat, dia nggak gampang panik, dia tenang. Kalau Anda tahu Tuhan ada di pihak saudara, Tuhan mau berjalan bersama dengan saudara, siapakah lawan kita? Ini yang juga membuat kita makin tenang dalam menjalani pergumulan kehidupan ini. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya yakin, saya percaya, ketika saudara tahu ada pribadi yang bisa tolong saudara, ada pribadi yang bisa backup saudara gak perlu panik. Why? Karena saudara tahu siapa yang tolong saudara. Saudara ngadepin pergumulan hidup apapun, kalau saudara tahu ada kuasa yang lebih besar yang bisa tolong saudara, Anda cuma telepon, bro, aku ada masalah, bisa tolong aku gak? Dan kalau saudara tahu orang itu akan available selalu buat saudara, saudara gak gampang panik. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu saudara ngadepin pergumulan hidup, ada telepon yang tidak akan pernah tidak diangkat. Ada telepon yang tidak akan pernah berkata, Telkomsel Veronica. Saya gak tahu apakah itu masih berlaku. Tapi ada telepon yang tidak akan pernah berkata, silahkan tinggalkan pesan. No. Tapi ketika saudara telepon nomor itu, dia selalu mendengar dan dia selalu bergerak buat saudara. Yaitu adalah telepon yang namanya doa, dan Tuhan memperhatikan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, dan saudara perlu tahu, Tuhan gak jauh. Dia berkata, datanglah kepadaku. Nih, dia mau jalan sama saudara. He's not leaving you alone. He's gonna walk with you. Dia mau jalan bersama dengan saudara. Oleh karena itu, saya kepingin saudara lihat, ketika kita merayakan Tuhan yang naik ke sorga, dia mungkin secara fisik dia naik ke sorga, tapi dia kirimkan Roh Kudusnya untuk berjalan bersama dengan kita semua. Saya berharap lagu ini boleh bicara buat kita ketika Adi dan tim Praise and Worship nyanyikan lagu ini. Saya berharap lagu ini mengingatkan saudara semua, pergumulan apapun yang saudara alami, Anda gak sendiri. Tapi Tuhan berjalan bersama dengan kita semua.
jiwa dan rohku, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Katakan bersama, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Nyanyikan bersama. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Angkat tanganmu, katakan, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ambil beberapa waktu ke depan ini untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara yang perlu berkata, Tuhan, aku perlu banyak datang kepada Tuhan. Aku perlu belajar dari Tuhan. Aku perlu menemukan Tuhan lemah lembut, kerendahan hati dari Tuhan, biar jiwaku makin tentram. Saudara boleh berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tekanan yang harus aku hadapi, aku tahu aku tidak sendiri, tapi Tuhan ada buat aku. Haleluya. God bless, God bless, God bless. God be with us, God be with us. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hadir, yes God. Roh Kudus di sini Kau bagiku, ya Tuhan. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu, yes God. Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Katakan, kuasa-Mu terjadi buat kami Tuhan, terjadi bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God.
Kami percaya Engkau ada buat kami dan kuasa-Mu ada buat kami. Buat kami semua yang sedang menghadapi pergumulan dan tekanan, tenangkan jiwa kami. Karena ada Tuhan yang mau didatengin dan mau ngajarin kami lemah lembut dan kerendahan hati yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat kami yang mungkin sedang gak ngalamin pergumulan, biar hal ini boleh jadi bekal buat kami. Ketika pergumulan terjadi, ketika tekanan terjadi, kami gak gampang stres. Tapi karena kami tahu ada Tuhan yang siap untuk didatangin at any time. Dan selalu berjalan bersama dengan kami, melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kita angkat tangan saudara. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara. Dan jelekan kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya. Kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan buat kami belajar makin mencintai Tuhan, mengasihi sesama, biar apa yang dikerjakan tangan anak-Mu Kau buat berhasil, Kau buat berjaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan berkati bersama berkata, God bless you. See you next week. God bless.